Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa-siswi kelas 3, kita bertemu lagi di pembelajaran daring kali ini. Kita melanjutkan tentang materi yang kemarin, yaitu tentang beriman kepada hari akhir. Kemarin kita bahas sudah sampai periode hari akhir ya, di mana periode hari akhir itu adalah yang pertama yaumul ba'ats, yaumul hasyr, terus yaumul hisab dan mizan, dan yaumul asyirat, terus yaumul jaza. Nah, dari kelima periode itu kemarin kita dapat dapat satu kesimpulan bahwa kita hidup itu dua kali ya, bukan satu kali. Yang pertama sekarang di dunia, dan nanti di akhirat. Nah, hidup di akhirat nanti tergantung dari amal kita yang sekarang. Seperti yang Bapak jelaskan kemarin bahwa kita dibangkitkan nanti di yaumul ba'ats. Kita dibangkitkan nanti tidak akan berwujud manusia. Akan berwujud manusia kalau misalkan sikap, akhlak dan perbuatannya itu sesuai dengan yang harusnya dilakukan oleh seorang manusia. Tetapi kalau misalkan sikap, akhlak dan perilaku kita tidak sesuai dengan yang diharuskan oleh manusia, kita tidak akan dibangkitkan seperti manusia lagi. Nah, kita lanjutkan sekarang. Yang D, hakikat beriman kepada hari akhir. Iman kepada hari akhir merupakan rukun iman yang kelima, kita sudah tahu ya. Di mana yang pertama iman kepada Allah, iman kepada malaikat, kepada kitab, kepada rasul, terus kepada hari akhir yang kelima, dan terakhir kepada qada dan qadar. Yang harus diyakini oleh setiap umat Islam, harus diyakini dalam arti bukan hanya harus tapi wajib ya. Kalau tidak meyakini kepada hari akhir berarti kita berdosa. Segala perbuatan yang dilakukan oleh setiap manusia, baik maupun buruk, akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Nah, itu pertanggungjawabannya itu yang berat ya. Kehidupan kita yang kedua nanti itu tergantung dari kita yang sekarang. Kita ini susah, senang, nanti itu akan ditentukan dari sekarang. Kalau kita sekarang senang-senang, mungkin nanti di akhirat akan susah-susah. Kalau sekarang kita bersusah-susah, insya Allah sesuai dengan janji Allah, nanti di kehidupan di akhirat kita akan senang-senang. Oleh sebab itu, keimanan kepada hari akhir hendaknya dijadikan landasan utama untuk menyadarkan diri agar selalu taat kepada ajaran Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini seharusnya dijadikan landasan untuk kalian. Kalau kita sadar akan kematian, sadar akan kehidupan yang kedua, insya Allah akhlak kita tidak akan terlalu sesat, perbuatan kita tidak akan terlalu buruk. Kalau kita sering mengingatnya, setiap kita akan melakukan sesuatu, ini akan dipertanggungjawabkan. Kita mau melakukan ini, ini akan dipertanggungjawabkan. Terus ada juga balasannya. Kemarin balasannya itu di yaumul jaza, balasan untuk perbuatan baik itu adalah surga, balasan untuk perbuatan buruk itu adalah neraka. Ya, jadi jangan seenaknya. Kalau kita sekarang seenaknya, ya nanti balasannya itu pasti ke neraka. Cuma kalau kalau tujuan kalian hanya di akhirat nanti hanya untuk ke neraka, ya jangan ditunggu sampai jangan ditunggu sampai malaikat Jibril menunggu, apalagi sampai hari kiamat. Lebih baik dari sekarang, insya Allah langsung ke neraka ya. Nah, kita lanjutkan. Banyak ayat dan hadis yang memerintahkan agar kita meyakini datangnya hari akhir. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, Quran surat Al-Baqarah ayat 4, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Dan mereka yang beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadamu Muhammad dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelum kau, dan mereka yakin akan adanya akhirat. Nah, kita selaku orang yang beriman, di sini waladina yu'minuna, mereka yang beriman kepada Al-Quran, artinya kita yang beriman, yang diturunkan kepada Muhammad dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelum kau. Ini sudah kita bahas di kelas 11 ya, baik itu yang dengan Bapak ataupun dengan guru yang lain. Dan mereka yakin akan adanya akhirat. Nah, kita harus yakin walaupun kita belum pernah ke sana,
tapi harus yakin ya. Kalau misalkan tidak yakin, tidak percaya, ya sok we teh heula ya, sok we teh heula indit jung gitu. Nah, sebenarnya kita sudah ke akhirat, karena kan asal manusia itu di surga, bukan langsung di dunia ya kan. Berdasarkan cerita dari Nabi Adam itu awalnya di surga. Kita pun sama sebenarnya, cuma kita tidak sadar, dilupakan oleh Allah. Begitu kita lahir, kita tidak mengingat apa-apa lagi. Banyak sekali ayat yang mengatakan ketika kita di dalam rahim, ketika kita di surga, ditanya, kita akan beriman kepada Allah, akan yakin, tidak akan kafir. Tapi faktanya ketika kita turun ke dunia, ketika kita turun di dunia, kita banyak yang kafir, banyak yang jadi orang munafik, jadi orang majusi dan lain-lain sebagainya. Nah, itu dari Al-Quran tadi Al-Baqarah ayat 4. Nah, sekarang hadis. Kemudian dalam percakapan Rasulullah SAW dengan malaikat Jibril yang panjang tentang iman, Islam, ihsan, beliau bersabda ketika ditanya tentang iman. Nah, hadis ini akan diperdalam nanti di pertemuan selanjutnya ya. Kalau di sini hanya potongan tentang rukun imannya saja. Qala antumina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa tumina bil qadari wa khairihi wa syarrihi. Ketika beliau ditanya tentang iman, beliau menjawab, kamu beriman kepada Allah, malaikat, kitab-kitabnya, para rasulnya, hari akhir, dan takdir baik dan buruk, qada atau qadar ya. Ini hadis riwayat Muslim. Nanti di pertemuan selanjutnya kita akan bahas hadis ini secara mendalam, karena untuk membahas tentang tanda-tanda kecil dari kiamat kubro ya. Itu mungkin akan dibahas minggu depan. Oke, kita lewat saja yang barusan karena nanti akan dibahas minggu depan. Hikmah sekarang. Nah, hakikatnya, jadi kita simpulkan hakikat beriman kita kepada hari akhir itu, kita harus yakin baik itu kiamat sugro, kiamat kecil ataupun kiamat besar itu pasti akan terjadi. Contoh yang kiamat kecil, Bapak tanya, untuk bukti, kalau misalkan kalian kurang yakin, untuk bukti silahkan cari apakah ada. Jangan yang dari manusia pertama lah. Apakah ada dari tahun pertama, tahun 1 Masehi, sekarang Masehi itu tahun 2020. Apakah ada manusia yang berumur 2020 tahun? Ya. Kalau misalkan tidak ada, berarti kita harus yakin bahwa setiap manusia itu akan mati, sebagaimana yang disebutkan oleh dalil kemarin, kullu nafsin dha'iqatul maut. Ya, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang berjiwa akan merasakan kematian, bukan hanya manusia, tumbuhan, hewan pun sama. Ya, tumbuhan dan hewan pun sama. Jadi kita harus yakin baik itu kiamat sugro ataupun kiamat kubro. Nah, untuk kiamat kubro kita akan bahas, kita harus yakin dulu bahwa kiamat kubro itu akan datang. Nah, tanda-tandanya kita bahas minggu depan ya. Jadi hakikat dari iman kepada akhir intinya adalah kita yakin kita akan mati, baik itu oleh kiamat sugro, kiamat kecil, atau kiamat kubro ya, atau kiamat besar. Yang mana yang lebih enak, lebih baik kita meninggal dengan kiamat sugro, karena Rasulullah SAW bersabda, seburuk-buruknya manusia adalah yang menyaksikan terjadinya hari kiamat. Nauzubillahi min dzalik ya, nauzubillahi min dzalik. Semoga kita semua tidak diberi kesempatan untuk menyaksikan terjadinya kiamat kubro. Ya berarti entong ngadoa hayang panjang umur teuing. Ya. Tengah doa yang panjang umur bersih kealaman, soalnya tanda-tanda yang akan kita bahas minggu depan itu hampir semua, bukan hampir, mungkin kalau tanda-tanda kecil semuanya sudah terjadi, tinggal menunggu tanda-tanda yang besarnya saja ya, tinggal menunggu tanda-tanda besarnya saja. Kita akan bahas minggu depan ya. Jadi hakikat dari iman kepada hari akhir, kita yakin bahwa kita semua akan mati, dan setelah kematian akan ada kehidupan yang kedua atau kehidupan di akhirat. Nah, itu kehidupan yang kekal. Kalau misalkan kita masuk neraka, kekal di neraka. Masuk surga, kekal di surga. Meskipun ada ya beberapa pendapat yang mengatakan bahwa orang Islam walaupun yang dimasukkan ke neraka akan kembali diangkat ke surga. Itu khusus untuk orang yang beriman, khusus untuk orang Islam. Ya, meskipun ada beberapa yang mengatakan seperti itu.
Nah, kita lanjut ke hikmah sekarang. Itu hakikat tentang iman kepada hari akhir. Hikmah dari iman kepada hari akhir yang pertama, munculnya rasa kebencian yang dalam kepada kemaksiatan dan kebejatan moral yang mengakibatkan murka Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat. Kalau kita beriman kepada hari akhir, ketika kita melihat sesuatu yang salah yang dilakukan oleh orang lain, bagaimana perasaan kita? Nah, orang yang sudah beriman kepada hari akhir, kita akan merasa benci, geuleuh lah muncak bahasa modern mah. Geuleuh kanu ngalakukeun maksiat teh. Geuleuh ayeuna kanu kebejatan moral. Kumaha kebejatan moral teh nya contohna lah kalau di kalangan siswa-siswi pasti identik dengan bobogohan. Henteu bogohnyaan, bobogohan we. Da ngaranna ge cinta monyet tapi teuing nu mana monyetna. Nya, itu kebejatan moral yang mengakibatkan murka Allah. Sehingga lihat bencananya sekarang. Lihat bencananya sekarang. Akibat dari kemaksiatan, dari kebejatan moral itu, lihat bencananya sekarang, murka Allah ini. Kita belajar pun sekarang daring. Ya, kita belajar pun sekarang daring. Khawatir sebenarnya dengan adanya virus COVID-19 ini, dihentikannya ibadah haji dari luar negara Arab. Aduh, rada keeng, takut bener. Takut karena Al-Mahdi itu turun atau muncul, bukan turun ya, muncul ketika di Arab tidak ada orang yang tawaf. Beliau tawaf sendirian. Nah, itu sekarang tidak ada yang tawaf. Sekarang tidak ada yang ibadah haji. Itu yang ditakutkan, kemunculan Al-Mahdi. Ya, kemunculan Al-Mahdi. Nah, kita lanjut yang kedua. Jadi ketika kita melihat suatu kemaksiatan, kebejatan moral, apapun itu, kita benci. Walaupun di tingkat keimanan benci ini dibagi menjadi 3 ya. Kalau imannya kuat, cegah kemungkaran tersebut atau kemaksiatan tersebut dengan tangan kita. Kalau misalkan iman kita kuat, wani jeung kawanina gitu. Kalau misalkan tidak sanggup dengan tangan kita, kulisan, papatahan. Teu sanggup keneh, cukup we ingkar dinu hate, tapi itu selemah-lemahnya iman. Yang ingkar dalam hati itu selemah-lemahnya iman. Ya, jadi kita orang yang beriman kepada hari akhir, kita benci kepada kemaksiatan, benci kepada kebejatan moral. Ya, banyak komo minimal ayeuna samotor duaan, eta teh geus bejat. Kan bukan muhrim, dalam Islam tidak boleh kecuali yang sudah suami istri. Dari siswa malah aya suami istri atau siswa mah nya. Oke, kita lanjut. Yang kedua, hikmah dari iman kepada hari akhir menyejukkan dan menggembirakan hati orang-orang mukmin dengan segala kenikmatan akhirat yang sama sekali tidak dirasakan di alam dunia ini. Nah, artinya orang yang beriman kepada hari akhir tahu bahwa dunia ini hanya sementara. Ya, yang kekal itu nanti di akhirat. Yang abadi itu nanti di akhirat. Makanya di dunia ini jangan tertipu oleh kenikmatan dunia, tiktokan, ya kan, ulin kayak itu kadieu, naik ka luhur gunung, ya kan, nulis dina kertas kamu kapan kesini dapat salam dari sekian ribu MDPL, ya kan. Orang yang beriman kepada hari akhir tidak akan seperti itu. Orang yang beriman kepada hari akhir, tetapi mungkin akan pergi ke makam, nulis di kertas dengan tulisan kamu kapan kesini dapat salam dari kedalaman 2 meter. Tahu maksudnya ya? Tahu maksudnya. Ya, mengingatkan kita kepada kematian. Jadi kalau kita ingat kepada kematian, kita tidak akan tertipu dengan kenikmatan dunia. Kenikmatan dunia ini hanya sementara, tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan akhirat, ya. Oke, lanjut. Yang ketiga, senantiasa tertanam kecintaan dan ketaatan terhadap Allah Subhanahu wa taala dengan mengharapkan maunahnya pada hari itu. Nah, kita mengharapkan pada hari kiamat, pada ketika kita sudah dibangkitkan, kita mengharapkan maunah. Apa itu maunah? Pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala ini bukan orang-orang yang sekarangnya tiktokan atau disebut tiktoker ya namanya.
lain anu sok tiktokan, lain sok aya nameakeun duit, lain sok ngabubazirkeun harta benda, lain anu sok ngabubazirkeun waktu. Tapi orang yang memanfaatkan waktu, memanfaatkan harta benda untuk kepentingan agama. Umumna ibadah we heula, kepentingan agama teh ibadah urang heula, contohna salat, puasa, ya kan? Kalau perempuan yang mempunyai hutang pada bulan puasa kemarin sok dibayar. Itu menegakkan, itu untuk kepentingan agama, Yang keempat, senantiasa termotivasi untuk beramal baik dengan ikhlas. Nah, kemarin ada yang bertanya mungkin sudah menonton video Bapak yang kemarin pembahasan yang awal, ada yang bertanya, kita kan nanti akan dihitung. Karena perbuatan amal baiknya sedikit, terus perbuatan amal buruknya banyak. Tapi kan perbuatan amal baik itu katanya yang bertanya, katanya dilipat gandakan. Nah, di sini dihitungnya adalah total dari keseluruhan yang sudah dilipat gandakan. Jumlah pahala jeung dosa loba mana gitu. Nah, di sini kalau kita benar beriman kepada hari akhir, senantiasa termotivasi untuk beramal baik dengan ikhlas. Ingat, dengan ikhlas. Nah, pertanyaan yang kemarin yang barusan Bapak sampaikan itu sebenarnya melambangkan orang yang tidak ikhlas. Kenapa? Karena masih perhitungan dengan amal. Orang teh ayeuna da geus menang loba pahala geus we cukup lah. Lamun orang hitungan. Jadi jangan seperti itu. Itu tidak menggambarkan orang yang beriman kepada hari akhir. Ya. Jadi orang yang beriman kepada hari akhir itu selalu merasa bahwa dia tidak punya apa-apa, dia tidak pernah merasa beramal baik. Makanya dia terus termotivasi, terus berupaya untuk melakukan amal baik. Tak ikhlas teh disebutna ikhlas, nya ari ngaran ikhlas tinggal lewat surat Al-Ikhlas. Aya teh kata ikhlas di jerona. Jadi ikhlas ini bukan ucapan tetapi perbuatan gitu. Bisa dimengerti ya. Yang kelima, senantiasa menghindari niat-niat yang buruk, apalagi melaksanakannya. Tak orang kita boga niat buruk, komo ngalaksanakeun nama. Karek niatna oge dihindari gitu. Dihindari komo ngalaksanakeun babaturan ieu, ngajak tiktokan bareng. Dihindari. Komo dilaksanakeun nama. Ya. Dihindari karena tahu akan ada pertanggungjawaban ya di akhirat nanti. Yang keenam, menjauhkan diri dari asumsi-asumsi yang mengkiaskan apa yang ada di dunia ini dengan apa yang ada di akhirat. Asumsi di sini maksudnya mengkiaskan apa yang ada di dunia ini karena dunia ini hanya kiasan. Ya, hanya kiasan. Apa itu kiasan? Hanya tipu daya belakang. Kenikmatan yang sesaat bukan untuk selamanya. Kalau yang selamanya nanti di akhirat. Ya. Jadi menjauhkan diri, contoh seperti halnya tadi tiktokan deui orang bahas. Itu kan mengkiaskan merupakan orang geus ayeuna geus tiktokan teh happy. Bahasana cenah kuasna jenjang tiktoker serius amat, enjoyin aja dulu cenah. Kan kayak gitu. Nah, itu tidak itu contoh menjauhkan diri dari asumsi-asumsi yang mengkiaskan apa yang ada di dunia. Ini contoh lain. Katanya, sehingga canapalnya ieu mah cenah. Katanya, kalau kita punya masalah, kata orang-orang yang suka minum minuman keras, ku mabok mah eueuh masalah teh. Heueuh keur mabokna da teh sadar, gelo disebutna. Ari teh sadar kan gelo. Nya. Tapi geus sadar, nah masalah beres atau henteu? Eta contohna mah. Teu beres, nu aya kado nambahan. Gitu. Aya kana nambahan masalah teh ku cara urang mabuk, ku cara urang minum minuman keras. Ya, itu asumsi-asumsi yang mengkiaskan marukana bakal ngeunah keur boga masalah mah. Aing mah cenah itu kan tungtung ngomongna ge geus teu jelas. Naon bedana jeung nu gelo? Dan nu gelo ge teu jelas ngomongna. Ya. Nah, itu jadi menjauhkan diri dari asumsi-asumsi yang mengkiaskan. Dunia mah tipuan. Ya, dunia mah tipuan, tidak ada yang abadi. Kalau kata Peter Pan itu tak ada yang abadi di dunia ini, yang abadi hanya nanti di akhirat ya. Oke, kita lanjut. Menyajikan kaitan antara beriman kepada hari akhir dengan perilaku jujur, tanggung jawab dan adil. Ini sebenarnya tidak perlu sajikan lagi ya, karena tadi kita sudah
bahas di hakikat. Jadi dengan kita beriman kepada hari akhir itu mendorong kita untuk berperilaku jujur, bertanggung jawab, adil dan lain-lain, dan akhlakul karimah yang lain itu sama. Kenapa? Karena kita harus mempertanggungjawabkan setiap perbuatan. Kalau misalkan kita bohong, itu nanti akan ditanggungjawabkan. Makanya kita harus jujur. Kalau kita tidak bertanggung jawab, nanti dipertanggungjawabkan. Bukan hanya di akhirat, di dunia pun ada yang harus dipertanggungjawabkan. Contoh, nilai kalian. Ketika kalian mendapatkan nilai dari guru kalian, itu dipertanggungjawabkan. Contohnya kumaha cek masyarakat, benar teh sakolana. Itu kan pertanggungjawaban, cuma tidak secara idhar, itu jelas gitu, samar. Tapi kan intinya mempertanggungjawabkan hasil sekolahnya, berarti nilai nu dirapot. Bisa dimengerti ya. Jadi kaitannya untuk bertanggung jawab, adil, sebenarnya kaitannya karena akan ada pertanggungjawaban untuk setiap amal perbuatan kita. Nah, di sini kita lanjutkan menerapkan perilaku mulia. Sama sebenarnya. Menyadari bahwa semua perbuatan selama di dunia akan dipertanggungjawabkan. Nah, ini yang barusan Bapak bahas ya. Untuk itu, segala sikap dan perilaku kita harus selaras dengan tuntunan agama, supaya balasan atau pertanggungjawaban kita nanti enak balasannya, yaitu surga. Kalau misalkan perbuatan buruk, ya neraka. Makanya tentukan dulu tujuan kalian sekarang. Kalau yang belum ditentukan, tujuan kalian itu mau ke surga atau ke neraka. Kalau mau ke surga, sok usahakan dari sekarang. Tapi kalau misalkan mau ke neraka, tong ditunggu-tunggu. Ti ayeuna we indit bunuh diri geura sok. Ya, tapi lain nganjurkeun kitu ngan cek bapa lamun misalkan tujuan orang ka neraka jeung naon hirup lila-lila geus langsung gitu. Ya kan? Kepikiran capek-capek nyeri hate ku awewe mending langsung ka neraka lamun tujuanna ka neraka. Bapak harapkan semua tujuan kita itu sama, yaitu ke surga ya. Yang kedua, menyadari bahwa manusia itu sangat kerdil di hadapan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, sehingga diharapkan dapat menghilangkan sikap takabur atau sombong dalam dirinya. Urang geuh naonan. Urang deh. Di antara makhluk Allah memang ada keterangan di antara makhluk Allah itu manusia yang paling sempurna. Kenapa? Karena manusia ini diberi karunia berupa akal. Kalau misalkan kalian tidak menggunakan akal kalian, apa gunanya? Apa bedanya kalian dengan yang tidak punya akal? Kalau misalkan akal kalian tidak dipakai, ya kita ini sangat kecil. Lamun kabeh sadar ka dieu jigana moal aya nu ngagaur-gaur motor di jalan moal. Naon da geus labuh mah anger barabak. Geus labuh mah. Bener. Moal aya nu sok legeg. Anger ditinggang jempol mah ku dekol. Tong ku batur ku sorangan cobaan. Nya, sorangan cobaan, lamun kuat tadi takol ayeuna indung suku. Jempol suku ku palu we lah tong ku dekol atuh. Ku palu we. Ku sorangan, lamun kuat jago. Tong boro ieu ku ruhai rokok we lah. Komo lalaki mah da Bapak yakin kebanyakan orang siswa-siswi kelas 3 itu sudah pada merokok. Bukan siswa ya. Kebanyakan siswa kelas 3 itu sudah pada merokok. Sok cobaan kan ulangeunkeun. Dari kasenet keneh ngagurubug mah ulah sok popolontongan gitu. Ya, kita lanjutkan. Meh eueuh sikap takabur, meh eueuh sombongna bambangna mah. Eta teh kusabab urang buat sombong buat takabur sabab teu nyadar diri. Gitu. Yang keempat. Yang ketiga dulu ya. Selalu berusaha melakukan amal soleh dan menghindari semua perbuatan yang bertentangan dengan norma agama. Ya, ini kurang lebih pembahasannya sama seperti yang di atas. Melakukan amal soleh supaya kita mendapatkan balasan surga. Yang keempat, membiasakan diri dengan akhlakul karimah seperti muas diri, rendah hati, peduli kepada sesama dan lain-lain. Nah, ini sama juga supaya menerapkan perilaku mulia, sok biasakeun. Jangan malu ya, jangan malu untuk bertobat, jangan malu untuk berhijrah, karena cobaan hijrah itu subhanallah luar biasa ya.
Yang kelima, selalu berusaha mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dengan melakukan ibadah seperti sholat maupun dengan ibadah sosial, yaitu semua kegiatan yang bermanfaat bagi sesama. Yang keenam, termotivasi untuk selalu bekerja keras dan menjauhi kemalasan. Nah, membiasakan diri, kita bahas tentang hijrah untuk 3 poin terakhir. Tentang hijrah, ketika kalian membiasakan akhlakul karimah, kebiasaan baik, amal-amal baik, amal-amal soleh, percayalah itu tidak akan mudah. Bapak katakan itu tidak akan mudah, tapi tetap harus dilakukan, harus dicoba. Jangan memperdulikan teman-teman atau orang-orang yang mencaci kita, ya. Kan ada peribahasa, semakin tinggi pohon menjulang, maka akan semakin besar terpaan angin. Kalau keimanan kita meningkat, otomatis cobaannya pun akan meningkat. Dari mulanya yang tara sholat, yang jarang sholat, terus tiba-tiba getol ke masjidnya, jeung jero pantesan hujan si eta sholat, kan gitu ngomongna teh ya. Jadi hiraukan, biarlah seperti itu, kan da anu dosa mah manehna, yang penting kita ya. Ketika kita perempuan dari mulainya tidak berhijab terus berhijab, wah pantesannya panas menterang teh, hujan-hujan maneh geuningan ditiung, kan tidak orang-orang kebanyakan seperti itu. Biarlah, jangan dulu memikirkan orang lain, pikirkan saja terlebih dahulu diri sendiri. Ya, pikirkan saja terlebih dahulu diri sendiri. Jangan memikirkan orang lain. Ya, karena diri kita sendiri belum tentu sudah benar. Makanya perlu berhijrah itu. Jangan pedulikan godaan awak gede. Hijrah teh. Enggak ngomong ngamimitian mah, pasti loba anu ngomong. Tetapi di balik itu engke buruhna surga. Nah, itu yang kita inginkan. Makanya harus bertahan dalam hijrah ini. Jadikan quotes, my hijrah, my adventure. Hijrah itu petualangan saya. Sok tong eleh. Gitu tong eleh ke omongan tetangga, ke netizen. Kene antep, kan baik. Yang sirik biasanya berisik. Kene antep, ya. Di sini ada rangkuman, berarti pembahasan kita tentang hari akhir, tentang iman kepada hari akhir sudah selesai. Nah, artinya evaluasi. Nah, artinya pembahasan tentang bab 1 kita sudah selesai. Cuma yang ingin Bapak perdalam, yaitu yang belum kita bahas adalah tentang tanda-tanda kiamat kubro. Ya, minggu depan kita bahas tentang tanda-tanda kiamat kubro. Hadisnya yang tadi yang separuh yang Bapak tunjukkan lagi, yang tentang iman, sebagian hadisnya itu yang ini, sebagian hadisnya ya, sebagian hadisnya yang ini. Nanti minggu depan kita bahas dari awal sampai akhir bagaimana ceritanya tentang Rasul ditanya tentang iman, Rasul ditanya tentang Islam, Rasul ditanya tentang ihsan, dan apalagi apakah sudah cukup tentang ihsan atau ada lagi pertanyaan. Kan kita bahas minggu depan secara lebih terperinci ya. Mungkin itu saja dari Bapak. Oh iya, untuk tugas, nah sekarang Bapak dijelaskan ayeuna mah teu loba nanyakeun di Japri ya. Untuk tugas, mungkin ketika kalian melihat video ini, tugasnya akan sedikit berbeda. Yang pertama, kalian catat apa yang menurut kalian penting dari pembahasan Bapak, bukan dari materi yang tertera di layar, bukan dari pembahasan Bapak. Rangkum aja poin-poinnya saja, yang penting-pentingnya saja. Jangan sampai seperti yang kemarin mengirimkan sampai 7 foto ya. 7 foto berarti 7 halaman, nyatetnya 7 halaman loba-loba teuing. Padahal kebiasaan Bapak waktu mengajar itu paling tidak suka memberikan banyak-banyak catatan kepada siswa. Termasuk kalau misalkan tatap muka tahun kemarin saja, yang kelas 3-nya sama Bapak tahun kemarin, bab 1 itu selama setengah semester sampai PTS. Bahkan kalau orangnya tidak mencatat apa yang penting dari penjelasan Bapak di depan kelas, dia sama sekali tidak mencatat apapun. Karena selama setengah semester itu full Bapak menjelaskan khusus untuk bab 1 ini. Ya, khusus untuk bab 1 ini. Jadi tong loba-loba teuing nulisna, nu pentingna we hungkul. Yang penting bisa merubah akhlak kita, itu yang penting. Ya, silakan catat di buku, tapi setelah dicatat buku itu kan rangkuman yang di buku. Yang buku rangkuman, mungkin tugasnya nanti Bapak kasih satu pertanyaan. Pertanyaannya, apa yang kalian dapat dari pembahasan
minggu ini. Ya, apa yang kalian dapat dari pembahasan minggu ini yang tentu pembahasannya dari dalam video kali ini. Nah, kalian yang di buku rangkum lagi apa yang menurut kalian paling penting, tulis langsung di Google Classroom. Ya, tulis langsung di Google Classroom. Itu kudu panjang-panjang pengabar. Dan satu lagi, untuk absen terus tugas itu bukan di komentar. Ingat, bukan di komentar. Jadi jangan komentari absen dengan ketik nama kalian. Cukup, kan perintahnya jelas, silahkan klik hadir untuk mengisi kehadiran kalian. Silahkan klik saja, itu sudah ada pemberitahuan ke Bapak. Itu kudu di komen. Ya, itu kudu di komen gitu. Kecuali lamun maneh ngaranna macem-macem. Lamun ngaranna macem-macem ku apa teu absen wayahna salah sorangan. Saran Bapak ganti nama Gmailnya. Tong make ngaran macem-macem, pakai nama asli. Kalau misalkan tidak ke absen, jangan menyalahkan Bapak. Ya, bisa dimengerti. Kalau ada yang mau ditanyakan mengenai materi tentang iman kepada hari akhir, silahkan tanyakan di Via Japri di WA Bapak. Mungkin ada sudah sebagian yang tahu nomor WA Bapak. Kalau tidak tahu silahkan tanyakan ke wali kelas atau kepada teman yang sudah tahu. Begitupun untuk minggu depan, jadi tugasnya tidak upload video lagi, tapi dicatat, langsung dijawab, diketik di HP. Ya, sekian itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.